Jika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan mendengarkan kajian amalan membaca Al-Quran bersama Habib Syekh Ali Jaber. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan amalan yang sederhana ini dianugerahkan oleh Allah dengan pahala yang amat-amat besar. Bacaan Al-Quran. Banyak orang yang malas membaca karena tidak bisa baca. Dijanjikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, setiap satu huruf 10 kebaikan. Semua hitungannya dengan amal. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan. Bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. 1, karena dia mau baca Al-Quran. 2, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Di mana kita jauh hubungan kita sama Allah, Allah hantarkan musibah sampai kita sadar memperbaiki hubungan kita sama Allah. Salatnya, Qur'annya, ibadahnya, itu kunci memudahkan dan mengatasi semua masalah. Silahkan rubahkan pemimpinnya berkali-kali, rubahkan aturan negaranya berkali-kali, tidak akan bisa terjadi kebaikan kecuali hubungan kita dari Allah SWT. Semakin baik hubungan kita, semakin dekat Allah yang urus. Tapi kalau kita mengurus sendiri dan kita jauh dari Allah, ya silakan. Kata Allah, silahkan, wakaltuhu ila nafsi, aku tinggalkan dia untuk dirinya sendiri. Dan siapa kira-kira yang bisa mengurusi dirinya kalau bukan bertolongan Allah SWT? Jangankan bisa khatam Al-Quran dalam 30 hari, jangan 1 juz dalam 1 hari, 30 hari bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca Quran. Kalau itu niatnya, tidak bakalan. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-harimu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar, setelkan murattal dari HP-mu. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Jadi saya harap, sekali lagi mohon dengan sangat, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sihat wal afiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran.
Habis bangun, sebelum beraktivitas baca. Baca apa? Bebas. Boleh enggak saya baca sambil khatam tapi saya tidak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap satu huruf sebelum kebaikan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala mengamalkan, apalagi saya orang awam tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Ada pelajaran ayat yang dibacakan tadi, kita bisa ambil maknanya, kita mengambil kesimpulannya. Jangan kita menjadi seperti golongan yang datang hari kiamat malah minta tolong diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau di hari kiamat tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Sekarang kita masih bisa saling membantu dan saling menolong. Dan di antaranya menolong diri sendiri. Jangan menunggu di hari kiamat. Jangan kita bisa menolong, tolong menolong. Di hari kiamat orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya pun larikan diri daripada orang tua. Tidak ada yang mau kenal. Cuba baca akhir surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari itu kakak adik melarikan dirinya dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, melarikan diri pada bapaknya dan ibunya. Biasanya kalau kita ketemu orang tua kita senang bertemu, mohon doanya, apalagi yang orang-orang yang tinggi berbakti baik sama orang tuanya. Kalau di hari kiamat mau sendiri-sendiri. Jangan kita yang melarikan diri sendiri. Para nabi dan rasul semuanya doanya salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini kesempatan. Sebelum kita menjadi na'udzubillah salah alamat daripada ke surga menjadi ke neraka, kita sekarang perbaiki kemana arahan kita, kemana jalan kita. Kita yang milih, tidak ada yang memaksa. Taat, Allah hanya menyuruh kita taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Oleh karena itu jemaah sekalian, kesempatan mumpun masih kita umur, masih punya kesehatan, manfaatkan. Karena akan datang satu saat, sekarang bukan masalah umur, masalah sehat. Tiba-tiba bisa sakit. Makanya Rasul mengingatkan, ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Betapa banyak orang yang merugi ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya.